karyawan kita udah 1.300-an di outlet. Total karyawan kita semua sudah 3.000-an. Kalau andaikan misalnya 1 juta. 1 juta aja kali 1.300 sudah 1,3 M. Elect hygiene. Nah, ini yang saya bilang belum dapat sertifikat ya? Belum. Itu baru salah satu syarat. Nah, ini celahnya. Karena kan kita berkembang nih, mulai dari satu outlet kami daftar. Bukan satu outlet dapat, semua dapat halal kayak gitu? Nah, normalnya kan harusnya yang kita halalkan itu kan produk ya, Dok. Tapi di negara ini bukan tergantung produknya. Dia ngecek omsetnya kita, dia ngecek jumlah karyawannya kita, dia ngecek jumlah cabangnya kita. Harusnya di Indonesia itu bukan logo halal, tapi logo haram. Nah, itu ya. Pengurusan sertifikat halal untuk usaha ngabisin duit ratusan miliar. Ratusan juta sampai juga miliaran. Langsung kita dengan korbannya langsung ya, Mas ya? Korban. Iya, yang pelaku usahanya ya. Pelaku usaha. Kalau kita datangin yang bersangkutan, klarifikasi kan namanya kan? Betul. Ya kan? Kalau klarifikasi alasan kan? Kalau ini kan berarti kita bicara fakta. Apa yang terjadi? Benar. Benar nggak, Mas? Buat sertifikat halal untuk usaha ngabisin duit ratusan juta sampai dengan miliaran. Ya. Ini yang butuh diklarifikasi. Memang saya bilangnya itu berpotensi bisa miliaran, ya. Jadi karena saya jelasin dulu alurnya ya, Dok ya. Ketika kita punya usaha, kita mau mengajukan halal, di Indonesia itu kita ajukan dulu ke BPJPH namanya. Itu Badan Halal Indonesia lah, singkatannya gitu. Bukan MUI lagi? Bukan MUI. Kalau dulu MUI? Dulu MUI, semuanya satu pintu lewat MUI. Sekarang di BPJPH ini. Dengan tujuan pasti lebih baik dong? Betul, lebih baik karena di bawah negara kan sekarang. Oh, negara, bukan lagi bukan MUI. Lembaga. Tapi ada ya? 3 pihak nih yang satu kesatuan yang mereka bermitra untuk mengajukan halal. Ada BPJPH Badan Halal, kemudian dari situ kan kita daftar. Dari daftar nanti ada audit nih, pengawasnya. LPH namanya, Lembaga Pengawasan Halal. Kemudian dari LPH mereka audit, mereka cek semua prosesnya, bahan-bahannya. Nanti baru laporan mereka ke MUI. Fatwa MUI lah yang nantinya akan memberikan ketetapan halal atau tidak. Oh, MUI tetap dilibatkan? Masih dilibatkan di akhir untuk fatwanya. Nanti setelah MUI dapat fatwa, balik lagi ke BPJPH. Sertifikatnya keluar untuk di situ? Sertifikatnya. Jadi ini sebenarnya nambah. Jadi sekarang prosesnya jadi lebih panjang. Nambah prosedur. Betul. Dan memang kenapa saya bilang berpotensi untuk sampai miliaran. Karena kita, pengusaha itu kan banyak banget yang harus dipikirkan. Ya kan? Jadi dalam artian gini. Untuk yang kita itu kan pengusaha fokusnya penting jualan dulu, dapat margin dulu, kita bisa hidup dulu, bayar karyawan dulu. Sehingga halal ini kan ya pelengkap kan sebenarnya awalnya. Nilai tambah lah. Kita di Indonesia pasti karena memang mayoritas agamanya Islam, yang kita jual bukan hanya halal tapi halalan dan toiban. Memang itulah perintah agama kan. Nah, tapi untuk memvalidasinya ini butuhlah sertifikat. Ya kan? Karena memang penjaminan halal itu kan yang BPJPH, belakangnya itu jaminan halal. Penjaminan halal inilah yang butuh disertifikasi. Tapi di sini memang ada celahnya. Kenapa? Karena kita nggak begitu paham. Jadi ketika tim kami datang ke BPJPH, kemudian mereka diarahkan ke konsultan untuk pelatihan. Karena harus penyelia yang bisa mendaftarkan halal. Akhirnya tim kami ikut tuh pelatihan, biayanya sekitar 4,8 juta. Setelah mendapatkan harus ikut pelatihan dulu. Harus ikut pelatihan. Jadi ada 4,8 juta. Tapi untuk penyelia ini nggak harus dari tim internal, boleh dari luar, tapi tetap berbiaya kan? Karena untuk ikut pelatihan aja butuh 4,8 juta. Pada saat tim masukin semua datanya, itu butuh banyak hal. Karena kita orang awam nggak ngerti, nggak gampang lah untuk masukin kayak gitu. Nah, mereka menawarkan ada nih pendamping. Konsultan lah ibaratnya, pendamping. Jadi ada 3 pihak tadi kan, BPJPH, ada LPH, Lembaga Pengawas Halal, terus kemudian MUI. Tambah lagi ada, memungkinkan ada tambahan konsultan, pendampingnya lagi. Karena ribetnya urusan yang kita nggak paham adalah pendamping. Mas, pendamping itu benar-benar dampingin kita, benar-benar ngajarin kita, atau joki? Dia sebenarnya mendampingi, tapi juga banyak celah nih di sini nih yang kita lihat.
Kenapa? Karena memang ketidaktahuan kita. Nah, saya klarifikasikan dulu. Memang yang bikin kemarin kami terhenti, jadi kita sudah ikutin prosesnya semua, audit sudah dilakukan ke outlet-outlet, ke central kitchen kita, semuanya sudah ada. Tapi kami berhenti di layak hygiene namanya. Layak hygiene ini yang sebelumnya kita pada saat ngurus halalnya brand kita yang lain, Kebuli Abuya, itu sudah keluar, ini nggak ada layak hygiene. Tapi sekarang kok muncul nih layak hygiene, jadi kewajiban. Artinya gini, si konsultannya kita nggak mau lanjutin prosesnya. Dia bilang ada rekamannya dari orang dinas kesehatan. Ini kan Dinkes nih sebenarnya, layak hygiene itu bukan dalam bagiannya proses halal. Orang Dinkes ini bilang, proses kita hold dulu aja, karena mereka ternyata belum layak hygiene. Kita bilang, loh, layak hygiene ini kan bukan bagian untuk halal. Buktinya dulu Kebuli Abuya bisa jalan tanpa layak hygiene. Layak hygiene tetap sudah kita lakukan, karena kan memang itu udah SOP-nya kita kan. Kita kan pakai cleaning service, kita pakai pest control, dan lain-lain, itu kan bagian dari layak hygiene. Cuma, layak hygiene ini, untuk ikut trainingnya aja, itu per karyawan yang supervisor ke atas 1,5 juta per orang. Per orang? Iya. Karyawan biasa 750.000. Okay. Di Almas, kita sudah 66 outlet. Karyawan kita udah 1.300-an di outlet. Oh. Total karyawan kita semua sudah 3.000-an. Kalau andaikan misalnya 1 let's say juta? 1 juta aja kali 1.300 sudah 1,3 M. Layak hygiene. Nah, ini yang saya bilang belum dapat sertifikat ya? Belum. Itu baru salah satu syarat. Nah, ini celahnya. Kita kan nggak paham. Karena kan kita menunggu prosesnya itu dari ini. Memang ini saya harus klarifikasi di sini. Saya mohon maaf lahir batin untuk yang terdampak ya. Maksudnya nama MUI jadi jelek karena ini. Nama lembaga pengawas halal juga jelek karena ini. Saya nggak ada kepentingan lah di sini. Kita pengusaha itu nggak ada waktu lah untuk drama-drama. Tapi memang dengan ini keangkat, dua lembaga ini akhirnya jadi sasaran juga dari masyarakat. Karena mereka yang dianggap bermain di situ. Tapi sebenarnya memang ada celah yang harusnya ini nggak bisa terjadi kalau andai kan satu atap kayak dulu. Oh, oke. Ini kan karena beda atap, jadi mereka ada oknum. Ada oknum, ada potensi untuk bermain lah di sana. Oke. Nah, kemarin ditambahin, kalau andai kan kita okein yang layak hygiene, mungkin bisa jadi ditambahin lagi syaratnya. Nah, karena kemarin deadlock, kita nggak mau bayar yang layak hygiene, karena sebelumnya juga nggak ada yang di Kebuli Abuya, kenapa sekarang muncul gitu kan? Kita stop. Terus kemudian kita pengusaha nggak punya banyak waktu karena harus cepat. Karena deadline-nya kan sebenarnya Oktober 2024, udah lewat deadline. Nah, kami akhirnya diskusi dengan beberapa kerabat, salah satunya Bang Onim, dia bilang langsung aja ketemu sama kepala BPJPH-nya. Akhirnya ditemukanlah sama Babe Haikal, Haikal Hasan. Oh, Babe Haikal itu ketuanya? Sekarang kepala BPJPH. Baru atau sudah lama? Dari Oktober 2024. Oke. Nah, karena memang ini badannya baru dipindahkan ke sini, yang tadinya kan full MUI. Ketemu sama Babe Haikal, kami sampaikan proses halalnya Almas itu terhenti karena layak hygiene. Kami ceritakan, nah pada saat kami ceritakan berapa invoice yang kami untuk pendampingan itu, ternyata beliau pun juga kaget kenapa sampai semahal itu. Kita sebelumnya beliau kaget? Kaget. Makanya beliau sampai mengeluarkan statement dan bikin video yang saya posting juga di Instagram bahwa nah, ini hati-hati nih, jangan takut-takutin masyarakat, jangan takutin pelaku usaha gitu kan. Gimana mau mencapai target semuanya halal kalau andai kan dipersulit. Nah, kita kan sudah habis duit berapa? Total yang kita sudah keluarkan itu di Almas pendaftarannya itu 58 juta. Total? Baru di awal 58 juta itu. Itu juga baru 8 outlet. Karena kan kita berkembang nih, mulai dari satu outlet kami daftar. Oh, tapi bukan satu outlet dapat, semua dapat halal kayak gitu? Nah, normalnya kan harusnya yang kita halalkan itu kan produk ya dok. Iya kan? Tapi di negara ini bukan tergantung produknya. Dia ngecek omsetnya kita, dia ngecek jumlah karyawannya kita, dia ngecek jumlah cabangnya kita. Nah, kami itu kan setiap bulan buka 10-15 cabang. Mereka sengaja kayak menahan-nahan, ntar aja dulu, mereka mau buka lagi. Jadi ada biaya, saya sih paham, pasti ada biaya untuk audit ya. Karena mereka kan harus datang ke outlet-outlet. Tapi itu kan biaya operation yang harusnya sebenarnya sudah ada dana dari negara untuk itu semua. Nah, cuma kan karena ini
lembaga halal atau lembaga pengawas halal ini sekarang mitranya BPJPH, mereka ada 77 saat ini di Indonesia, dan tarifnya mereka itu beragam. Nggak standar. Kami dari pertama itu kita dapat invoice untuk proses awal itu 399 juta. Untuk proses daftar halal. Satu brand, satu cabang? Satu brand. Karena memperhitungkan cabang, banyak cabang. 399 juta. Terus kemudian saya bilang, saya nggak mau. Saya bilang, saya nggak mau lanjutin. Coba deh cari lagi negosiasi. Nah, dengan jasa yang sama dari LPH yang sama, mereka bisa turunin sampai 70-an juta. Waduh, kayak gimana itu ceritanya? Untungnya banyak banget ya. Nah, makanya makin bingung lagi kan, Dok. Yang mana yang benar nih? Nah, yang sebenarnya standar. Yang kecil takut nipu. Iya. Yang besar nanti aku beli yang ini katanya aku bodoh pula beli yang mahal. Kemudian kita nego lagi. Akhirnya cari LPH yang lainnya. Dapatlah penawaran 58 juta. Lebih murah. Lebih murah. Akhirnya jalanlah sama itu. Tapi kan setelah kita ketemu sama Babe Haikal, 58 juta pun juga ternyata kemahalan. Jadi Babe Haikalnya gregetan. Waduh, ini kalau kayak gini mana mau pelaku usaha untuk ngurusin halal nanti ke depannya. Karena 58 juta pun juga sekarang kan berat kan kondisinya. Tapi kan dia ketuanya. Nah, itu dia, makanya beliau menegaskan, ada video beliau yang akhirnya di-share. Mungkin nanti untuk pelaku usaha ya, bisa tunjukin tuh videonya beliau. Katanya Babe Haikal nih nggak semahal itu. Memang ada rates-nya. Jadi kalau andekan, nah ini juga yang mungkin butuh masukan kepada pemerintah. Kenapa ada rates-nya nih? Jadi padahal kan yang kita daftarkan halal itu, jaminan halal itu kan produknya. Tapi untuk yang mikro dan kecil, itu tarifnya ratusan ribu. Untuk yang menengah itu udah jutaan. Jadi makin tinggi kelas usahanya makin mahal. Walaupun yang dihalalin produk yang sama, makin banyak cabang pun juga akan berpotensi lebih mahal. Oke. Jadi kayak kita nggak usah buka banyak cabang gitu lah. Padahal sebenarnya kalau misalnya mau sama ya sama aja gitu ya. Normalnya harusnya. Padahal sebenarnya sekarang kita nih kan baru 8 outlet yang terdaftar. Biar adil ya. Iya. Kayak misalnya gue masukin skincare gue nih, ya kan. Skincare orang masukin ke Bepom misalnya satu item 500.000 untuk keluar satu nomor Bepom. Iya. Mau itu Dokter Richard, mau itu Dokter X, Dokter Y, mau itu UMKM biasa, mau itu dari yang Estée Lauder gitu kan ya. Pokoknya yang terkenal ya sama 500.000 juga semuanya. Harusnya seperti itu ya. Betul. Ya, ini beda ya? Beda, ada skala usaha. Kalau UMKM kecil segini. Iya. Kalau warung juga harus segini. Iya. Jadi memang ada klasifikasinya, dan jumlah cabang, jumlah karyawan nantinya juga mempengaruhi. Mas tahu nggak kalau dulu di MUI bagaimana? Kalau di MUI itu kan karena satu atap ya. Jadi mungkin yang sekarang karena ada 3 pihak yang terlibat di dalamnya itu, ketidaktransparanan tarif yang akhirnya bikin kita jadinya bingung kan. Kalau dulu satu dari MUI, satu badan, artinya lebih gampang. Dulu satu koordinasi kan, dan memang MUI lah yang dari awal proses pendaftaran, di audit, kemudian keluar fatwa, dapat sertifikat halalnya. Tapi sekarang di BPJPH karena dibagi 3. Tapi kemarin di podcastnya atau penjelasan dari Babe Haikal, beliau juga nanti inginnya akan satu atap lagi. BPJPH semua yang akan handle itu semua. Saya rasa sih itu bisa jadi solusi karena tarifnya nanti akan lebih seragam. Dan sekarang yang salah satu bikin biaya mahal adalah semua kan masih terpusat di Jakarta atau Jabodetabek lah. Ketika kita bikin outlet, kami kan ada di Medan, ada di Aceh, gitu kan. Itu untuk menjangkau sana, mereka kan lampirkan biaya audit itu, biaya pesawat, biaya nginap, dan lain-lain. Itu kan pasti akan jadi mahal. Nggak mungkin 58 juta dong kalau cabang lu aja banyak. Jadi kalau cabang kita yang 8 itu masih yang di Jabodetabek. Kalau andekan ini dimasukin semua, biayanya kan akan tinggi. Jadi 58 juta itu kayaknya cuma satu cabang doang. Itu pun biaya perjalanan doang kayaknya. Justru itu harusnya kalau LPH nantinya di bawah satu atap, sudah harus ada di seluruh Indonesia kan.
Atau mungkin satu yang disertifikasi, semuanya ikut semua. Harusnya sama, harusnya begitu. Kecuali kalau andai kan ada penambahan produk di outlet tertentu. Tapi mengacunya bukan di outlet, mengacunya balik lagi ke jumlah Brand, produk. ya? Gitu loh. Oke. Nah, Mas, tapi ngefek nggak sih kita halal ini untuk jualan di Indonesia? Nah, kalau saya pribadi, sebelumnya kami jadi kita tuh standarnya kan ketika ini usaha ini jalan, pasti yang pertama bagaimana ini bisa survive dulu usahanya. Ya kan jalan. Apalagi yang jualan kami kan kebuli. Almas Fried Chicken ini ayam goreng Saudi. Itu kan memang ini sudah usahanya Almas Fried Chicken. Itu kan ayam goreng Saudi kan. Kita punya tagline kan, memang produk kita kan nasinya pun juga nasi dari Timur Tengah, nasi kebuli dan lain-lain. Artinya kalau tanpa ada logo halal, mungkin masyarakat akan menilai ya udah ini bukan berarti tidak ada sertifikat halal, dia belum halal gitu kan. Karena memang kan produk-produk yang kita jual cuma ayam, terus kemudian nasinya juga nasi mandi gitu kan. Nah di Indonesia kan majority Islam. Memang idealnya kalau di Islam itu semuanya itu halal kecuali yang diharamkan kan. Jadi kan memang kita dikasih tahu memang kayak gitu. Jadi di apapun itu boleh dimakan kecuali yang memang Allah sudah haramkan. Jadi yang disebutkan lah itu, ini, itu dan lain-lain. Berarti sebenarnya nggak perlu sertifikat halal dong sebenarnya? Harusnya begitu. Tapi kan mereka ini jaminan halal. Jadi yang memang orang yang masukin ke mindset, mengajukan itu ya, ini produk kita kalau kita sudah mengajukan pasti kita yakin produk kita halal kan. Tapi disertifikasi biar makin terjamin. Jadi sebenarnya masyarakat tuh males. Jadi mereka itu butuh yang ada logo halal supaya tenang. Ya customer mau makan tenang. Tapi kalau kita lihat kan gerobakan pinggir jalan yang kecil-kecil, mereka mana ada waktu untuk urusin halal, untuk ikut training ya. Dan mahal juga kan. Mahal, ribet. Ya ribet. Berapa lama sih kalau bikin sertifikat halal? Kalau dari regulasi mereka itu maksimum 21 hari. Tapi kalau andaikan 21 hari belum selesai, ya ini lucunya, kita harus daftar lagi. Jadi 21 hari itu bukan jaminan final, tapi daftar lagi pakai LPH lain mungkin. Jadi nanti 21 hari lagi, daftar lagi, begitu seterusnya. Jadi bisa-bisa nggak selesai-selesai kalau andaikan, misalnya contoh kayak gini, ada salah satu teman yang mengajukan halal, dia itu produknya bakso, kan daging sapi ya, dagingnya itu harus dilihat ternyata mereka tempat penggilingannya mereka pakai vendor, itu yang vendornya ini belum halal. Akhirnya karena situ vendornya ini belum halal, dia nggak akan bisa dapat halal selamanya. Kecuali dia cari tempat yang penggilingan sapinya yang atau penggilingan dagingnya itu yang sudah halal. Nah, dia sudah cari, ada tapi jauh di luar kota. Nah, ini kan sebenarnya dari sisi bisnis susah dong, supply chain-nya akan susah kan. Jadi akhirnya ya udah mandek, dia udah nggak bisa lanjutin halalnya. Stop sampai di sana. 21 hari sudah lewat, dia mau daftar pun juga percuma kan, dan daftar bayar lagi. Berarti? Expired. Oh. Nah kalau yang kemarin, berarti bisa mainin duit kita dong. Berarti kalau misalnya belum keluar expired, berarti kita harus daftar ulang berarti. Betul. Peluangnya itu ada celahnya itu di sana salah satunya. Yang kedua celahnya lagi kan ketika kita ada konsultan dan konsultan ini berhadapan dengan auditor, mereka kan sebenarnya bisa koordinasi kan. Dan memang di case-nya kita itu konsultan menggunakan corp-nya dari LPH, tapi atas bawahnya dari salah satu LPH, di tengahnya mereka ganti. Jadi invoice yang ke kita pun juga ternyata palsu. Celahnya banyak. Banyak celahnya. Belum lagi ini Masnya ngerti. Iya. Kayak gimana kalau misalnya pedagangnya nggak paham? Ya. Nah kemarin kan kami kalau dilihat di sosial media, saya pribadi kan banyak yang serang tuh dari LPH. Oh ya. LPH dan mungkin dari lebih LPH kan, karena ada 77 yang di sana dan itu kan pasti akan mempengaruhi ke trust-nya mereka karena statement yang saya bikin di sosial media bahwa bisa berpotensi sampai miliaran. LPH ini kan mereka ada jasa yang untuk mereka dapatkan kan di situ. Nah, dengan statement ini akhirnya orang antipati dan nggak percaya sama LPH, itu kan akan bahaya buat mereka ya pastinya. Nah, sebenarnya poin saya sih sebenarnya kalau andaikan ini diatur sama BPJPH, LPH itu nggak usah terlalu banyak misalnya. Tapi
benar-benar tarif itu terpercaya dan satu tarif. Iya. Jadi adunya pelayanan. Kalau dari mereka kan bilangnya, kalau Anda kan nggak sanggup untuk bayar segitu, cari aja LPH lain. Masalahnya kan kita nggak tahu standarnya berapa. Iya kan? Nah, tapi sebenarnya kalau standarnya berapa sih satu cabang? Kalau dari Babe Haikal? Ini kalau dari teman-teman yang lain itu, kalau dari Babe Haikal, itu nggak ada biaya. Iya. Kalau yang Babe Haikal sampaikan. Nggak percaya saya. Tapi kalau menurut teman-teman di lembaga pengawas halal, nggak mungkin nggak ada biaya kan. Kan akan audit dari masing-masing outlet. Saya pun juga oke lah. Kita kalau andaikan ada biaya yang terkait sama operasional, mungkin cara menguranginya adalah ya kalian LPH harus punya tempat di seluruh Indonesia. Jangan untuk audit kita yang di Aceh, hitungannya tarif dari Jakarta gitu kan. Ya biar murah. Jadi kalau andaikan menurut saya sih 500.000 atau sampai 1 juta per outlet itu masih make sense lah. Masih oke. Nah kadang kan kita, kalau yang sekarang kita bayar kan rata-rata tuh 7 juta kan per outlet kan. 5 sampai 7 juta. Ini kalau aku nggak salah ya. Iya. Ini kalau aku nggak salah ya. Aku menggunakan ingatanku beberapa lama yang lalu ya. Sekali lagi aku disclaimer, ini kalau aku tidak salah ya. Untuk masukin yang brandku sendiri, itu brand ya, untuk masuk ke halal kemarin, itu butuh ratusan. Untuk kita memproses ke sertifikasi all pabrik. Ya. Untuk jadi halal ya, itu butuh ratusan. Pada waktu itu, aku pernah dipresentasiin muncul segitu. Dan aku ACC, karena apa? Efeknya adalah semua keluar dari pabrikku, itu bisa ada logo halalnya. Ya. Artinya memang ini nggak murah dan nggak gratis ya. Itu yang aku tahu ya. Iya. Itu yang aku tahu. Ya. Nah, cuma kan yang jadi persoalan adalah sekarang kita kan mayoritas Islam. Halal itu harusnya sudah menjadi standar. Cuma kita kalah jauh sama China, Brazil dan lain-lain, mereka yang sudah halal. Nah ini kan Pak Prabowo inginnya Indonesia sesegera mungkin bisa halal semua. Karena biar kita nggak ketinggalan. Tapi memang dengan proses yang seperti itu akan menjadi panjang. Sekarang kan banyak banget nih yang lagi viral. Banyak outlet-outlet warung-warung Madura yang mereka bilang diperas sama ormas. Terus kemudian sekarang kan juga lagi rame tagar kabur aja. Itu kan di sosial media dari Indonesia. Ini kan semuanya dampak dari tidak kejelasan dari ini semua. Dok, kita itu mulai itu dari nol. Abuya ini nggak tiba-tiba besar. Kami juga mulainya itu dari kontaineran awalnya. Kalau saya sekarang, alhamdulillah sudah punya banyak tim. Jadi kepusingannya nggak saya pikirin sendiri. Kepusingan halal, ada tim halal yang ngurusin pusingnya di sana. Terus kemudian nanti operation terkait sama HRD, karyawan yang keluar masuk dan lain-lain punya kepusingan sendiri. Tapi coba bayangin mereka yang punya warung-warung kecil, mulai yang dari gerobakan. Mereka itu mulai dari pertama jualan, lapak mereka aja nggak tenang, kadang dikejar Satpol PP. Kemudian setelah jualan juga banyak ormas yang minta pungli. Terus kemudian yang mereka pikirin kan gimana mereka mau makan, keluarganya makan. Itu yang paling utama buat mereka. Tapi kalau andaikan mereka sekarang harus minta surat perizinan, terus kemudian harus urus halal dan lain-lain, itu pasti sama mereka kan entar dulu. Apalagi kalau andaikan mau daftar jadi penyelia aja butuh training yang jutaan. Nggak akan mungkin mereka untuk sampai ke sana. Nah sekarang kita kan karena sudah tersorot, karena kita sudah banyak cabang, makanya oke lah kita urus gitu kan. Karena besar. Karena kita sudah besar. Dan memang kepusingan saya itu sudah bisa dibagi lah sama tim yang lainnya. Tapi ini bayangkan yang kecil-kecil punya ya. Yang kecil-kecil punya. Ini yang concernnya adalah jangan sampai orang-orang itu di Indonesia itu putus asa dan mereka benar-benar pindah dari sini. Ya kan? Ini kita harus ngomong apa adanya karena kan memang minimum kalau andaikan kita Islam kan kita bisa ibadah dengan baik itu oke kan. Tapi kalau andaikan misalnya saya kasih ilustrasi gini dong. Kita punya anak sekolah di sekolahan. Ketika di sekolahan itu nggak sesuai dengan yang diinginkan, ternyata di situ banyak bullying, sekolahnya nggak benar dan lain-lain. Kita kan nggak mungkin minta sekolahnya dirubah kan sistemnya. Yang kita bisa lakukan adalah pindahin sekolah.
Ya kan? Sekarang kalau kira kita pada putus asa nih yang mereka gerobakan nanti diancam dan lain-lain untuk ditutup kalau nggak ada logo halal dan MUI, mereka yang dagang kecil-kecil itu bukan passion ya, kadang tuh pengusaha. Kadang mereka itu sebagian besar mereka yang dagang itu kan karena mereka nggak mampu dapat kerjaan yang bisa menghidupi kebutuhannya, atau dapat kerjaan yang tidak bisa mencukupi, akhirnya mereka coba untuk dagang. Nah kalau andaikan dagang, kami itu renovasi outlet aja kemarin di Bekasi. Itu sampai 3 bulan kontraktor kami itu sampai 3 kontraktor tuh kabur. Maksudnya kabur itu nggak berani lanjutin karena dipalakin kan. Jadi preman datang minta duit sehari. Jadi sehari itu bisa 8 preman yang minta pada saat renovasi itu malakin. Artinya, kalau andaikan dibilang banyak kan yang bilang saya, aduh aja nggak usah drama-drama lah pengusaha. Biar viral, terus masalahin masalah halal ini. Aduh, kita mah nggak ada waktu untuk drama. Kita renovasi aja kita tuh udah pusing di Indonesia. Ormas itu banyak banget. Kita lapor ke Satpol PP, ke Babinsa, nggak berani. Terus kemudian ketika kita dagang, nggak berani. Ya, kabur udah, memang. Nggak berani. Lebih hebat premannya daripada... Lebih hebat premannya di Indonesia ini. Nah, akhirnya kan kita harus... Dulu waktu saya masih belum punya tim, itu pernah ada preman mabok yang saya hadapin, itu bawa parang, itu udah mukulin otet kita tuh, pakai parang. Lu kasih gua duit, kalau enggak gua bacok lu. Terus kemudian karyawan saya pada ngumpet di kamar mandi, itu dilempar sama si preman ini pakai kursi. Itu kejadiannya 5 tahun yang lalu lah. Terus kemudian telepon saya datang. Saya bilang, mana yang ngebacok? Saya bilang, saya nggak takut mati untuk kayak gini. Ayolah berantem gitu kan. Maksud saya adalah, ya kita tuh pengusaha itu tantangannya itu banyak banget. Kalau andaikan pemerintah bisa bantuin dari sisi halal ini dipermudah, itu akan lebih baik. Bukan cuma halal sebenarnya ya. Keamanan, perizinan, SDM, aduh. Belum tentu juga dagangan kita itu bisa laku, bisa survive, ya karena biaya kos dan lain-lain tentu banyak. Mas, tapi kalau misalnya kita ngomong bahwa sertifikat halal ini adalah ladang bisnis, Mas setuju? Setuju, karena memang bisa impact kedua belah pihak sebenarnya. Kalau andaikan produknya itu produk yang banyak rata-rata non halal, misalnya saya contoh ramen gitu ya, ramen itu kalau andaikan ada logo halal, itu pasti penjualannya bisa naiknya pesat itu. Oke, maksud saya bukan ke produk sih. Iya. Tapi mensertifikasi halal ini, itu adalah bagian dari bisnis. Berpotensi ada celah ke sana. Saya disclaimer ya, maksudnya ini oknum soalnya, nggak semuanya ke situ. Tapi ada celah di situ dong. Okay. Ada celah. Mas, karena boleh nggak kalau misalnya kita tulis sendiri logo kita, kan memang halal. Saya kan kemarin baru posting. Pertanyaan ini ya? Ya itu kan namanya self-declare kan. Bahwa produk saya jualan ayam, insya Allah halal. Ya kan, itu self-declare bahwa kita halal gitu kan. Tapi di Indonesia butuh disertifikasi. Apa yang kita ngomong itu harus dibuktikan, harus diaudit gitu kan. Misalnya warung pecel lele nih, gambar depannya nih. Ya kan, tulis aja kotak, halal kayak gitu. Boleh nggak? Bisa, ya harusnya nggak boleh di Indonesia. Nggak boleh. Karena di Indonesia kan tahun kemarin sudah diumumkan. Oktober 2024 kalau nggak dapat logo halal, sertifikasi halal, tidak boleh dagang. Oh, benar. UMKM sekarang dikasih jeda waktu sama pemerintah, diperpanjang. Karena kan nggak nyampe target. Akhirnya yang kecil, mikro dan kecil dikasih target 2026. Gimana? Jadi Oktober 2024 ini, sebenarnya kita semua pelaku usaha kuliner dikasih batas deadline untuk harus punya sertifikasi halal. Wajib. Kalau nggak kita ditutup. Dengan pengurusan sertifikat halal yang Mas ceritain tadi di awal tadi. Ya, tapi setelah ada kendala, makanya lah ada kelonggaran nih untuk yang mikro dan kecil sampai 2026. Tapi yang untuk menengah dan besar itu belum dirubah tuh, masih tetap Oktober 2024. Artinya kan kita sudah lewat deadline nih. Akhirnya kita kemarin 2 hari yang lalu kita sudah keluarkan setelah ramai. Nasi goreng pinggir jalan juga harus. Itu masuknya mikro dan kecil kan? Iya, harus ada juga. 2026.
Wah, kerjaannya banyak ya. Banyak. Dan makanya Babe Haikal sampaikan, duitnya juga banyak ya. kan kemarin Babe Haikal sampai bilang, saya ketemu sama 100 warteg. Masing-masing itu dimintain 10 juta. Baru sertifikatnya keluar. Di Indonesia ada 1 juta warteg. Kali 10 juta udah berapa duit ya? Saya izin minum ya. Iya. Tapi itu diurus beneran atau cuma daftar 10 juta aja terus keluar? Daftar aja atau benar-benar dicek? Di situ celah kan, Dok. Kayak kita jasa konsultan ini laku kalau andai kan yang mau diuruskan sulit kan. Kalau gampang kan nggak perlu ada konsultan. Nah, yang jadi parah adalah yang lebih sulitnya adalah ketika ini nggak halal atau ada sesuatu yang mungkin mencurigakan untuk nggak halal, tapi karena bayar, udahlah dihalalin aja lah, di ACC aja lah. Nah itu kan yang bahayanya, ada celah karena kan ini manusia nih yang kontrol. Manusia yang kontrol kalau lagi dalam kondisi terdesak, lagi kondisi butuh uang dan lain-lain kan kita nggak bisa memastikan. Nah celahnya itu yang harus mungkin bisa didigitalisasi lah. Oke Mas, kita kerjasama aja Mas, buka usaha apa itu namanya? Sertifikasi halal. Sertifikasi halal juga. Sudah ada banyak. Udah ada berapa? 70? Udah ada 77. 77. Kita yang 78. LPH ya, Lembaga Pengawas Halal. Iya. Jadi memang sekarang ada tambahan. Di bawah Athena Group. Ada konsultan sekarang. Jadi memang konsultan itu yang karena prosesnya itu yang nggak mudah untuk orang lakukan. Jadi ini harus kenal orang dalam. Pendampingan. Kebetulan saya kenal banyak ustadz-ustadz Mas. Ustadz pun juga punya bisnis kuliner belum tentu tersertifikasi. Ya kan butuh proses itu di Indonesia. Harusnya banyak tuh netizen yang bilang harusnya di Indonesia itu bukan logo halal, tapi logo haram. Nah itu ya. Ya kan mayoritas. Iya. Kenapa nggak yang minoritas yang kecil yang logo haramnya? Iya, karena sekarang kan harusnya pemerintah kan melindungi dong, semuanya itu nggak boleh yang haram dijual di Indonesia, harus halal semua. Kalau kalian mau jual yang haram, kalian harus lakukan proses izin yang persulit dan mahal gitu kan. Sertifikasi haram. Sertifikasi haram. Boleh jualan kalau andai kan ada sertifikat haramnya. Ya kan gitu. Ya, itu kan akan lebih kocak. Jadi orang mau jual yang haram, dia harus minta approval dari banyak hal, harus bayar mahal, dipersulit dong, biar nggak ada yang jual yang haram. Sama kayak beli alkohol ya, iya. Udah nggak bisa lagi di market terdekat, harus beli di tempat market yang berizin. Nggak boleh di minimarket, nggak boleh di supermarket dan lain-lain, itu kan sulit. Tapi kemarin Babe Haikal ketika disampaikan yang kayak itu, dia bilang kan kita ikutin kan standar internasional katanya. Karena di internasional itu kan logo halal, sertifikat halal. Saya bilang, ya kalau andaikan pada saat mereka mau keluar negeri, ya barulah mereka urusin logo halalnya. Tapi di dalam negeri udahlah logo haram aja. Mas, yang logo haram, duitnya lebih sedikit daripada logo halal. Nggak ada potensi. Jumlahnya beda, Mas. Jumlahnya beda, Mas. Bener, nggak ada potensi juga celah di sana. Maksudnya pebisnis kan harus berpikir. Jangan bisnis, Mas. Ya. Aduh. Jadi memang saran mungkin buat pemerintah kali ya. Kalau bisa memang satu pintu lah sekarang. Jadi memang kayak dulu kan satu pintu di MUI, kalau sekarang memang harus di BPJPH atau mau katanya mau ganti jadi Badan Halal Indonesia, ya satu pintu koordinasinya di sana. Dan bikinlah transparan tarif-tarifnya. Jangan kita disuruh nego ke semua LPH yang ada yang 77 ini menarik ya. Karena aku terkopi pada waktu dulu itu aku terkopi banget. MUI ya. Dulu kan halal itu ada di MUI ya. Yeah. Memang dari dulu itu untuk dapat sertifikat halal itu nggak gampang. Yeah. Dan butuh waktu ngantri juga ya. Betul. Pada waktu itu di MUI ya. Dan aku pada waktu itu memang cukup mengikutin pemerintah itu ini monopoli. Dan ini ada kegiatan transaksi keuangan. Sehingga akhirnya dicabut mandat itu dari MUI, diaturlah oleh negara. Yeah. Tapi sampai di situ aku nggak terkopi lagi. Sampai akhirnya masnya duduk di sini dan cerita bahwa ternyata itu ada 3 lembaga yang terkait ya. Satu yang bagian yang keluarin sertifikasi, satu yang lagi pengecekan. MUI pun masih dilibatkan, bukan tidak dilibatkan ya. Artinya itu
nambah prosedur. Sampai prosedur. akhirnya buat lagi sertifikasi, ada konsultan lagi, tambah ribet ya. Artinya mau diperbaikin, ujung-ujungnya malah tambah ribet. Betul. Sama seperti organisasi kedokteran Indonesia. Juga pada waktu itu juga bilang bahwa ini ada monopoli nih, kedokteran Indonesia ada di ID nih. Yeah. ID yang paling super power menentukan mau keluar surat izin aja harus seperti itu. Sehingga waktu itu dibuat lagi pemerintah kan, oh ada tandingan dari ID. Di mana selama bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun itu nggak pernah ada tandingan ID. Yeah. Diadain lagi. Tapi ujung-ujungnya dokter berantem nggak ada yang ngurusin. Bukan jadi lebih baik, malah jadi lebih kacau kayak gitu punya kan. Ya jangan, kita kan berharap naik kelas dong kalau bisa diperbaikin. Betul. Pasti pengen naik kelas. Kita kan dukung pemerintah ya. Betul. Aku juga pengen keluarin ya skincare halal. Kalau bikin restoran ya halal semuanya. Betul. Ya kan Betul. kita support masyarakat Indonesia di mana 90 berapa persen? 97%. Iya. Masyarakatnya muslim. Kita pengen support, jangan dipersulit juga kan. Iya. Kita memang normalnya ya pasti kita jual makanan tuh maunya bukan hanya sekedar halal dong. Halal dan toiban, ya kan? Karena memang gini, ayam itu kan halal. Tapi kalau ayamnya tetangga yang kita potong kan jadinya nggak halal. Atau misalnya ayamnya benar-benar ayam kita, tapi kalau disembelihnya nggak sesuai dengan syariat juga nggak halal. Makanya memang tetap butuh ada audit kan, memastikan kita ambil ayam dengan prosesnya yang benar. Saya sih memang pengen mudah, tapi memang nggak dimudah-mudahkan, gitu kan. Tapi yang memang menjadi jelas lah, transparan dan jelas. Kemarin itu yang bikin kita berpotensi miliaran itu kan ketika syaratnya kok nambah di tengah-tengah nih. Kalau ini nggak diikutin, like hygiene itu nggak diikutin, kita nggak dilanjutin prosesnya. Melayang semuanya. Melayang semua. Proses halal melayang. Nggak jelas. Iya. Perizinan di Indonesia sama. AMDAL di Indonesia sama. Keamanan di Indonesia, bukan di Indonesia, mohon maaf, di Konoha. Kalau di Indonesia negara saya aman, Mas. Aman ya. Semua, saya sertifikat halal kayak gitu. Nanti saya saya hijrah ke negara Anda. 3 hari selesai, nggak pakai biaya. Gitu ya. Perizinan cepat banget. Masuk, izin keluar, 3 jam langsung keluar semuanya. Negara saya, Mas. Di Konoha nggak begitu ternyata. Harus pindah ke Indonesia. Jadi kita pengusaha itu sebenarnya saya banyakkan. Saya tuh punya kumpulan belajar jadi pengusaha dong. Nah di teman-teman belajar jadi pengusaha itu mereka rata-rata mau jadi pengusaha bukan karena passion mereka pengen jadi pengusaha. Mereka nggak siap mentalnya sebenarnya jadi pengusaha. Cuma karena terdesak aja, karena nggak ada kerjaan. Dan itu kenyataan memang paling banyak. Kalau cari kerja sekarang lebih susah, Mas. Susah. Mau memang PHK di mana-mana kan. Itu luar biasa. Memang sekarang kita kemarin buka walk-in interview di salah satu cabang. Yang kita mau terima itu kan 15 sampai 25 orang per cabang. Itu yang antri itu ribuan. Untuk mau jadi ini kan sebenarnya bukan kerjaan impian sebenarnya jadi karyawan di F&B, mereka harus servis dan lain-lain kayak benar gitu. Juga ya. Saya nggak pernah kalau ditanya kan cita-cita jadi apa? Dokter, pilot, YouTuber. Jaga restoran. Nah ini tapi ternyata ribuan loh sekarang. Kenapa ya? Mereka artinya kan banyak yang membutuhkan pekerjaan. Iya. Yang penting survive dulu deh, gitu kan. Daripada nggak bisa makan. Nah ada orang yang sudah kerja terpaksa harus usaha karena aduh kalau saya kerja di sini gajinya cuma segini nggak cukup untuk makan dan untuk anak-anak keluarga. Akhirnya bisnis. Bisnis ternyata nggak gampang lagi, lebih pusing lagi. Kenalah pinjol. Oke. Ya kan? Nah, itu kan muter terus tuh. Akhirnya yang ini yang jadi lingkaran setan. Jadi kalau kami kan mungkin dokter juga pengusaha. Kita kan ada tim ujung tombak biasanya kan orang-orang sales, orang-orang operation, dan ada tim sporting kan. Tim sporting ini kan orang marketing, orang IT, orang HR dan lain-lain mensupport biar yang operation dan sales ini bisa dagang dan lebih gampang. Ya, orang marketing cari traffic dong, biar orang dagang yang di operation ini bisa dapetin duit dari traffic yang datang. HRD cari orang-orang yang bagus, misalnya IT, pastikan sistemnya stabil. Pemerintah kan juga harusnya supporting. Apa yang dibutuhkan sama pengusaha untuk bisa lancar dagangnya? Oh, dia butuh sertifikat halal, kasih dong kemudahan. Dimudahi. Iya kan? Dia butuh keamanan untuk berusaha, nggak digangguin preman dan lain-lain. Pastikan dong keamanannya bagus. Dia butuh infrastruktur, karena untuk
ambil supply chain dari daerah-daerah untuk datangin ke sini dan lain-lain, itu biayanya biar rendah sehingga harga jualnya itu. Itu kan supportingnya. Nah kita kan di Indonesia sudah menyerahkan semuanya hasil alam, termasuk ada pajak dan lain-lain ke pemerintahan. Pemerintah mengelola itu. Tapi ketika kita dagang yang padahal berusaha untuk menghidupin diri sendiri tanpa ketergantungan dari pemerintah, kan kita nggak digaji. Ya kan? Bahkan gaji bulan pertama kita belum menikmati sebenarnya sudah dipotong duluan sama negara kan. Ya, nah harusnya kan ini disupport. Kita insya Allah akan jauh lebih besar, akan jauh lebih kompetitif kalau andaikan kita benar-benar fokus untuk dagang. Sekarang bayangin kita mau dagang tapi digangguin nih masalah. Ayo loh, kalau nggak ada halal saya tutup nih outletnya. Ya kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, Mas? Nggak jadi dagangan kita. Aduh. Kita cuma jualan ayam padahal goreng. Kalau kita semua UMKM meningkat, harusnya perekonomian negara juga benar dong. Ya. Kalau andaikan kami buka banyak cabang, kami 5% dari omset kami itu langsung untung nggak untung outletnya 5% dari omset kita jadikan sembako. Kami jadikan nasi box gratis. Kami support. Kami bikin itu beras-berasnya dibagikan pada saat sholat subuh di masjid-masjid. Biar sholat subuhnya ramai di masjid dan orang dapat makan. Banyak sekarang berita-berita orang yang bunuh diri gara-gara nggak makan, gara-gara pinjol dan lain-lain. Kalau andaikan perutnya keisi, ini ada di Bekasi. Di Bekasi itu ada kota judi, daerah judi lah. Ada desa judi. Memang main judi di situ semua ya. Tapi pas kemudian daerah ada mana tuh, Mas? Langsung di Bekasi. Ada salah satu di Bekasi, saya nggak mau ngomong ntar saya diboikot. Tapi salah satu itu di daerah itu di Bekasi. Tapi sekarang desa itu judi. Iya, desa judi itu sekarang udah jadi desa ngaji. Gimana coba caranya loh? Yang tadinya anak-anak mereka ngaji itu dibubarin sama bapak ibunya. Nggak boleh ikut ngaji di sana. Tapi sekarang bukan hanya disupport, bapak ibunya ikut ngaji. Oh. Karena apa? Tempat ngajinya itu, pesantrennya itu, rumah tahfiznya itu namanya di sana. Itu dia anterin tuh sembako ke rumah-rumah warga. Mereka kasih duit warga. Mereka yang nggak kekurangan makan dan lain-lain disupport sembakonya. Mereka ngerasain hikmah kan di situ kan. Akhirnya, wah ini ternyata bagus nih agama. Gitu kan. Akhirnya mereka minta anak-anaknya di sana. Sekarang itu daerah itu di Bekasi itu sekarang jadi wilayah ngaji namanya, bahkan desa santri namanya. Dengan artinya sistem yang baik bisa menghasilkan SDM yang baik juga. Baik juga. Nah kita kan sekarang punya mimpi juga sama. Ada orang yang bisa begitu tuh di salah satu kota, di satu desa di Bekasi. Nah kami pun juga di Abuja Group mimpinya sama. Kita 5%-nya ini, kita sekarang misalnya punya omset 2M per hari. 5%-nya kan 100 juta. 100 juta kalau dijadiin beras, dijadiin telur, dijadiin sembako, itu kita support orang-orang yang tadinya makan dan lain-lain, mereka kan bisa fokus nyari duit ya. Mereka nggak ada pinjol, mereka nggak jadi bunuh diri gara-gara itu. Atau bahkan mereka nggak jadi murtad karena kardus Indomie. Itu yang kita mau jagain. Tapi memang, ya alhamdulillah sekarang Allah mudahkan. Kami itu dalam 6 bulan terakhir bisa buka 66 cabang. Jadi ya rezeki dari mana aja. Rezeki dari mana aja. Tapi poin-poin kami adalah ketika misalnya difasilitasi ini kan akan menjadi solusi juga untuk negara kan. Negara ini kan jadinya terbantukan karena pengangguran bisa terserap jadi kerja. Terus kita juga bisa bantu. Mas, kemarin katanya sih sertifikat halal ini bukan cuma untuk makanan katanya. Sampai ke pembersih lantai juga. Betul. Untuk apa ya fungsinya? Jadi cat juga ada sertifikat halal, terus kemudian Wipol juga ada halal dan lain-lain. Itu kemarin penjelasannya dari BPJPH, karena memang kalau pada saat kita mau ibadah, itu kan unsurnya tuh harus yang suci, bukan hanya halal. Jadi misalnya gini, kalau andaikan ada ludahnya babi atau anjing, itu kan jadi najis kan. Nah kalau andaikan misalnya Wipolnya mengandung unsur liurnya babi atau anjing itu tadi, ini penjelasannya bukan saya yang ngerti ya. Katanya itu nanti akhirnya kita sholatnya jadi nggak sah. Kalau andaikan catnya ini ternyata ada unsur yang nggak halalnya, itu jadi sholatnya jadi nggak sah. Itu penjelasan babi, tapi kan itu masih belum diterapkan sekarang. Luar biasa ya, lama-lama udara pun kita halalkan ya.
disertifikasi. Ya udara yang ada di sini mungkin kita bisa halalkan juga kayak gini ya. Jadi ya kalau andaikan dibalik ada sertifikat haram. Mas, terakhir Mas, setelah ngobrol dengan Babe Haikal, apakah sekarang ada perbaikan? Ya, kami 2 hari yang lalu sudah keluar sertifikat halal. Kan kemarin sempat deadlock 6 bulan nggak selesai. Kami ketemu dan ternyata yang like hygiene itu bukan persyaratan. Dan akhirnya itu di push ke sana, ayo keluarin, karena semua prosesnya kita kan sudah jalanin. Kita sudah diaudit, sentral kita sudah diaudit, outlet kita sudah diaudit. Semua proses sudah jalan. Tapi kemarin karena like hygiene aja, yang kita bilang, kita sudah ngotot, ini nggak masuk loh. Di Kebuli Abuya kan kita sudah dapat halal sebelumnya. Ini nggak masuk, kenapa ini tiba-tiba muncul? Nah ini aturan baru. Nah kalau gitu kan kita repot. Nah itu yang kita klarifikasikan ke Babe Haikal, betul nggak ini masuk? Kata dia nggak masuk. Ya udah, kita alhamdulillah langsung keluar. Inilah yang dinamakan dengan no viral, no justice. Makasih Mas. Thank you.